98,8 Go FM. It's all about real life. Hai, masih barengan sama saya Sinta di segmen terakhir hari ini listeners. Gimana? Masih pada semangat? Pastinya dong ya. Secara ini adalah malam minggu dan malam minggu itu identik dengan yang namanya party dunia gemerlap. Ngomongin seputar yang namanya dunia gemerlap, sekarang sudah ada teman kita namanya Fania yang pengen cerita seputaran pengalaman hidupnya di dunia gemerlap. Kita langsung aja deh ya, terhubung dengan Fania. Halo Fania. Boleh dong cerita gimana sih awalnya kamu mencintai dunia gemerlap? Awalnya aku mencintai dunia gemerlap karena waktu itu aku pernah ikut salah satu model, terus di di diskotik, itu ajangnya di dalam diskotik, dan aku lihat di dalam diskotik itu orangnya asik-asik, bisa pakai celana pendek, bisa cuma pakai two pieces gitu, bra, baju segala macem gitu. Dan aku pikir wah exciting banget ya, maksudnya kayak asik banget, kita bisa di apa yang kita mau, kita bisa goyang-goyang gitu. Dan aku mulai suka. Wah, seriusan tuh pieces. Terus gimana ceritanya? Lanjut dong. Dan diskotik pasti setelah itu kita orgy, pesta seks gitu. Dan segala hal udah aku lakuin tanpa takut Tuhan. Aku juga sampai aborsi. Aborsi? Kenapa mutusin untuk aborsi sis? Di saat aku tahu aku hamil, aku bingung gitu. Aku mau ngurus bagaimana gitu, karena aku nggak tahu saat itu aku berhubungan dengan dua orang laki-laki gitu. Jadi aku berpikir daripada gue ngurusin ini anak gitu ya, nggak ada jalan lain gitu. Tapi pacar kamu tahu nggak tentang hal ini? Jadi aku pacaran dengan dua orang, yang satu dia seorang dokter, dan aku bilang sama dia, aku hamil. Aku nggak minta nikahin kamu karena saat itu buat aku pernikahan sucks gitu, maksudnya nggak enak gitu. Jadi aku nggak minta gitu. Jadi aku hamil, gimana nih? Dia tawarin aku buat aborsi gitu. Aku bilang ya oke. Jadi aku memutuskan untuk aborsi. Ada perasaan bersalah nggak sih saat kamu mutusin untuk aborsi? Perasaan bersalah saat aborsi ada. Kadang-kadang aku tepis, kadang-kadang itu mengganggu sekali gitu. Iya, tapi kan kalau misalnya gitu kan kamu bisa apa ya? Aku dalam keadaan mabuk gitu. Pas aku nonton TV aku lihat ada salah satu pastor, ada satu perkataan pastor itu yang bilang, sedangkan orang yang tidak percaya sama Tuhan aja, di saat dia datang melangkahkan kakinya gitu, dia bisa Tuhan sembuhkan, apalagi kamu gitu. Saat itu pas aku dengar kayak gitu, itu kata-katanya benar-benar bikin aku kayak dapat apa ya sis, kayak perjumpaan sama Tuhan gitu. Aku sampai di sofa, aku jatuh, tergeletak, dan aku ngerasa berarti Tuhan ada gitu. Jadi sangat nggak pantas banget kalau misalnya kita memutuskan nyawa seseorang yang bahkan kita pikir itu bukan nyawa, itu cuma janin. Satu hal yang perlu kita ingat, Tuhan itu menanamkan janin dalam tubuh itu untuk berkembang dan untuk jadi manusia. Dan aku percaya, sekarang aku belajar bahwa nggak ada yang boleh bisa aborsi dan nggak ada yang boleh berhak untuk memutuskan nyawa seseorang, bahkan itu cuma janin sekalipun. Oke, Fania, thank you banget buat ceritanya ya. Dan dengan berakhirnya cerita Fania tadi, listeners, berarti berakhir pula perjumpaan kita di hari ini. Kita ketemu lagi di Sabtu depan tentang cerita kehidupan yang lainnya. Saya Sinta pamit, 98,8 Go FM is all about real life. Bye-bye!